Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa khatim lima sabaq nasirul haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang banyak memberikan kepada kita macam-macam daripada nikmatnya. Nikmat yang besar dan nikmat yang kecil, nikmat sehat walafiat, nikmat dijadikan kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita pada malam hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan umur kita dalam taat kepada Allah, dalam taat kepada kekasihnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan semua urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita khususkan, kita curahkan atas pemimpin kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan atas keluarganya dan para sahabatnya dan para pengikutnya. Pada kesempatan malam hari ini kita masih dalam kitab Wasiyatul Mustafa, yaitu wasiat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada menantunya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ali artinya tinggi. Ali tinggi, salah satu daripada nama-nama Allah di Asmaul Husna, Al-Ali. Segala sifat yang dinisbahkan kepada Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti ada mahanya, menggunakan maha. Diulangi, semua sifat dinisbahkan, disandarkan kepada Allah menjadi maha, ada mahanya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Artinya jangan merusak bumi setelah diperbaiki. Yang memperbaiki siapa? Allah.
ba'da islahiha, setelah diperbaiki. Kalimat ini bersandar kemana? Yang ngomong ini siapa? Allah. Yang memperbaiki Allah. Bersandar kepada Allah menjadi maha memperbaiki. Sifat-sifat yang bersandar kepada Allah menjadi maha. Hakada. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa adaman nafa'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bi kulli darain amin. Allahumma amin. Radhiyallahu anhu wa qala radhiyallahu anhu. Faslun fil wara'. Qala alaihi salatu wassalam, ya aliyu la dina liman la khasyata lahu wa la aqla liman la hismata lahu wa la imana liman la wara'a lahu wa la ibadata liman la ilma lahu wa la muru'ata liman la sadaqata lahu wa la amana liman la sirra lahu wala taubata liman la taufiqa lahu wala sakha'a liman la haya'a lahu. Ya aliyu man lam yakun wara'an anil ma'asi fabatul ardi khairun lahu min zuhriha li'annahu la imana fi qalbih. Ya, sampai di sini dulu. Ini adalah satu pasal di dalam menjelaskan atau menerangkan sifat wara'. Sifat wara' yang sudah kita bahas sedikit, bahwasanya ciri dan tanda dari sifat itu kita menjaga diri kita dari sikap atau perbuatan yang tidak pantas. Sifat wara' cirinya yang sedikit, yaitu kita menjaga diri kita nih dari perbuatan dan sikap yang tidak pantas. Dosa enggak, salah juga enggak. Contoh misalkan ya, lagi di depan umum, dia ngupil misalnya, posisi dia nih di depan nih, dosa enggak? Enggak. Salah enggak? Enggak, tapi enggak pantas. Nah, wara' menghindari gitu, dari perbuatan itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk bisa mengamalkan daripada sifat wara'. Bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa salawatu rabbi wa salamuhu alaihi, ya Ali, wahai Ali, tidak sempurna
ketundukan seseorang atau kepatuhan seseorang kepada agamanya tidak sempurna. Bagi siapa tidak sempurna? Bagi yang tidak memiliki rasa takut. Bahasa Indonesia itu agama. Bahasa Arab dinun. Dinun bahasa Indonesianya agama. Din itu artinya tunduk atau patuh. Maka dalam hadis yang lain Nabi bersabda, if'al i'mal masyita kama tadinu tudan. Kama tadinu tudan. Berbuat sok semaunya, tapi ingat kama tadinu tudan. Sebagaimana dibalas. Tidak sempurna ya kepatuhan seseorang atau ketundukan seseorang kepada agamanya bagi yang tidak memiliki rasa takut. Rasa takut itu bisa didapat dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dengan zikir itu Allah kasih, Allah tanamkan dalam hati kita rasa itu. Yang dengan rasa takut itu yang Allah kasih di dalam hati kita, dengan sebab kita berzikir kepada Allah, insya Allah menjadi sempurna kepatuhan kita kepada agama. Artinya kepada agama yaitu aturannya, hukum-hukumnya. Jadi tidak sempurna tuh ketundukan seseorang bagi yang tidak punya rasa takut. Nah, rasa takut itu bisa didapat dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dengan itu nanti Allah ngasih rasa itu dalam hati kita. Selanjutnya wala akla liman la ismata lahu, dan tidak sempurna pikiran seseorang, tidak sempurna pikiran seseorang liman la ismata lahu, bagi yang tidak memiliki perlindungan. Tidak sempurna ya, pikiran seseorang bagi yang tidak memiliki perlindungan. Artinya apa? Jadi setiap yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bagus. Sempurna, yang datang dari Allah itu sempurna. Yang membuat kurang atau rusak itu diri kitanya. Ya, dalam otak
manusia, otak kita ada miliaran sel, miliaran. Satu selnya itu bisa numpuk Sahih Bukhari, Sahih Muslim, berjilid-jilid yang tebal-tebal kitabnya selemari, baru satu sel. Sedangkan di dalam otak ini ada miliaran sel. Sempurna yang datang dari Allah. Yang membuat hancur, yang membuat rusak, yang membuat kurang adalah diri kita sendiri. Dengan bersyukur itu nanti Allah tambah. Orang bisa hafal kitab macam-macam, bisa tahu ilmu, bisa tahu hukum-hukum dari kitab, dari ngobrol, kesimpan kan di sel itu, masuk ke hati. Ya itu paling baru satu sel. Nikmatnya dari siapa? Dari Allah. Sedangkan nikmat sifatnya harus disyukuri. Dengan bersyukur, Allah bilang, la in syakartum la azidannakum. Ditambah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tambah nikmatnya kepada kita semua. Nah, akal kita tidak sempurna, ya, bagi yang tidak ada perlindungan atau bagi yang tidak memiliki perlindungan. Perlindungannya itu apa? Balik lagi, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pikiran kita nanti dibimbing. Gitu. Jadi dengan kita berzikir kepada Allah, insya Allah nggak bakal sesat. Pikiran kita diatur dalam Allah. Wa'tasimu bihablillah, berpegang teguh dengan talinya Allah. Artinya apa? Dengan apa yang sudah Allah ajarkan. Apa yang Allah ajarkan ke kita? Kalamullah. Apa? Al-Quran. Kita nggak bisa nih. Wah, Al-Quran setiap hari. Nggak bisa. Ambil yang mudah, yang enak. Kalau berzikir, biasanya kalimat zikir itu biasanya dari nama-nama Allah. Kalau Quran, hitungannya baca Al-Quran. Tapi kalau zikir, kalau kita mendengar kalimat zikir, itu lebih ke nama-nama. Zikir kepada Allah. Nah, sebut berarti nama Allah. Nama Allah ada berapa? Nah, ada 99. Berarti yang dijadiin zikir apa? Dari nama-nama itu. Kita nggak bisa semuanya. Ambil yang gampang.
baca dulu artinya apa. Nanti akal kita dibimbing sama Allah, hati kita didorong sama Allah. Gitu. Wallah nas'al taufik. Jadi lindungi akal kita dengan zikir. Banyak yang ngaco pikirannya, ya, banyak tahulah kejadian karena enggak zikir. Kalau nggak ada pegangan manusia bablas. Termasuk yang ngomong. Bablas juga kalau nggak ada pegangan. Makanya pegangan kita dengan berzikir. Makanya itulah yang disebut dengan hadis Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, taraktu fikum sakalain, saya tinggalin dua perkara yang serius. Ma'in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kalau kalian berpegang teguh dengan keduanya, nggak bakal sesat. Nggak bakal. Balik lagi ke ratib tuh. Bismillahi amanna billah wa man yu'min billah la khaufun alaihim. Yang percaya kepada Allah nggak ada rasa takut. Nabi tinggalin dua kan, Al-Quran, satu kitab Allah itu Al-Quran, dan kedua fitrati, keluarga. Dua perkara ini masing-masing keadaannya dan masing-masing babnya. Keadaannya kita ada yang mau didawamin, ada yang mau dibaca dari kitab Allah, ya berarti surat-surat. Keadaan kita nih ada yang pengen dibaca dari Al-Quran nih, berarti surat-surat yang dibaca tuh. Kalau keadaan kita berzikir, berarti dari nama-nama Allah yang Asmaul Husna itu. Al-istiqomah ya, istiqomah khairun minati karomah. Pelan-pelan, ya, seetik-seetik, gatrah-gatrah, tasirul bihar. Gatrah-gatrah, tasirul bihar. Setetes, lama-lama jadi lautan. Pelan-pelan. Kita pengen tahu keadaan kita, cari di situ dari nama-nama Allah yang maha mengetahui. Nanti kita pengen diketahui nih keadaan kita nih gimana nih. Ada nggak dari nama Asmaul Husna itu? Ada nggak? Yang maha mengetahui ada? Ada nggak? Ada. Ya Ali. Nanti Allah kasih tahu. Sekiranya kita ada yang mungkin tanda tanya, bisa kita mencari wasilah kepada Ustadz Habib
Ajengan kita tanya, nah, ajengan, Bib, anak baca Asmaul Husna, pengen tahu keadaan anak, minta petunjuk sama Allah. Dapat ilham dari Allah. Begini, mana nggak paham. Nanti Ustadz Habib dan Kiai itu bisa maran. Insya Allah bisa jelasin nanti. Yang membuat kita takut berzikir itu doktrinan. Lu jangan kebanyakan, lu baca ntar lu nggak ketahuan stres lu. Nah, itu yang membuat kita takut tuh. Padahal keadaan orang kayak gitu harus dikorek lagi. Kenapa dia bisa kayak gitu? Kurang sabarkah? Atau ambisinya? Sedangkan kemampuan udah banyak pikiran yang lain. Sedangkan dilihat ada dia jadi stres. Harusnya aman kalau mengikuti alurnya, konsepnya, sabar, istiqomah, pelan-pelan, sedikit-sedikit, dibaca, dipahami, aman. Nah, selanjutnya, tapi kita juga harus pilih-pilih. Artinya apa? Nggak boleh sembarangan. Itu, wah nemu bacaan sedikit langsung dipakai. Jangan juga. Udah yang paling aman udah tuh Asmaul Husna. Udah aman Asmaul Husna. Kita baca dulu artinya. Itu. Wala imana liman la wara'alahu. Selanjutnya. Wala imana liman la wara'alahu. Dan tidak sempurna iman. Tidak sempurna iman bagi yang tidak memiliki sifat waro. Sifat waro yang tadi menjaga diri kita dari sikap atau perbuatan yang tidak pantas. Bagaimana menjaganya? Balik lagi ke zikir kepada Allah. Sesuai dengan namanya, sesuai dengan dan setiap nama-nama Allah itu memiliki karakter, memiliki sifat di situ. Kita baca, ya Allah, panas badan kita. Ya Allah, 1000, 2000 kita baca. Panas. Kenapa? Ngebakar. Ngebakar apa yang merugikan diri kita daripada nafsu, dosa. Kita baca Al-Jabbar. Ngamuk mulu kita nanti. Artinya apa coba dah cari. Al-Jabbar. Maha memaksa. Al-Jabbar. Kita baca itu ngamuk mulu. Al-Qahhar. Ya Latif. Bagus. Artinya maha lembut.
Ar-Rahman, Maha Pengasih. Jadi tidak sempurna iman, kepercayaan kita. Iman itu artinya percaya. Tidak sempurna iman, kepercayaan kita kepada Allah tidak sempurna. Bukan berarti nggak beriman. Dia beriman. Statusnya beriman kepada Allah. Kualitasnya itu. Kualitasnya belum sempurna atau tidak sempurna bagi yang tidak memiliki sifat waro. Apabila kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat memuliakan kita dari sifat ini. Apabila kita pahami Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat memuliakan kita di dunia wal akhirah insyaallah ta'ala. Tidak sempurna iman bagi yang tidak memiliki sifat waro. Artinya beriman, dia percaya kepada Allah. Termasuk orang mukmin, kualitasnya belum sempurna atau tidak sempurna. Selanjutnya wala ibadata liman la ilma lahu, dan tidak sempurna ibadah atau pengabdian bagi yang tidak memiliki pengetahuan. Tidak sempurna sebuah pengabdian, ibadah itu pengabdian. Paham dah apa yang disebut, yang dimaksud dengan sebuah pengabdian? Karena ini kan hadis Nabi. Artinya kemana pengabdiannya? Kepada aturan-aturan agama, kepada hukum-hukum agama. Agamanya siapa? Agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agamanya Allah Islam. Inna dina indallahil Islam. Jadi kalau ditanya agama Tuhanmu apa? Jawabnya Islam. Agama Allah, agamanya Islam. Wa may yabtaghi ghaira islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa saja yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima. Maka di akhirat, di sono nanti termasuk orang yang rugi. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Sampai di sini dulu dah. Panjangan kalau mau diterusin. Wallahu a'lam bis-shawab. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ahli baitih. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma.
Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tughfir alaina wa aradina wa radana. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daimah fid din wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a biwadaji ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a biwadaji ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a biwadaji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.